Lu tahu nggak? Dulu orang yang pertama kali membuktikan bahwa mesin uap bisa berjalan di darat bukan profesor jenius atau bangsawan kaya, tapi anak desa tambang yang dianggap bodoh sejak kecil. Namanya Richard Trevithick. Richard Trevithick lahir tahun 1771 di Cornwall, Inggris, daerah keras yang hidup dari tambang timah. Ayahnya adalah pengawas tambang, dan sejak kecil Trevithick sudah dikelilingi mesin uap, pompa air, dan suara besi panas. Tapi di sekolah, dia adalah kebalikannya. Nilai akademiknya buruk, malas belajar teori, dan sering dicap sebagai anak gagal. Dia sendiri mengaku membenci buku, namun otaknya bekerja dengan cara berbeda. Ia belajar dengan melihat, menyentuh, dan membongkar mesin. Pendidikan sejatinya bukan kelas, tapi tambang. Saat remaja dan dewasa muda, Trevithick mulai bekerja sebagai insinyur tambang. Disinilah nalurinya meledak. Ia melihat kelemahan besar mesin uap desain James Watt yang populer saat itu. Terlalu besar, lambat, dan bertekanan rendah. Hampir semua insinyur takut pada mesin tekanan tinggi karena dianggap berbahaya. Trevithick justru melihat peluang. Ia yakin mesin uap tekanan tinggi bisa lebih kecil, lebih kuat, dan bisa bergerak. Nyatalah ide gila di zamannya. Para akademisi dan insinyur elit Eropa bersikeras satu hal. Roda besi di rel besi tidak akan punya traksi, sehingga kendaraan uap mustahil bergerak di darat. Trevithick, tanpa gelar dan reputasi, menolak mentah-mentah teori itu. Ia percaya pada eksperimen, bukan opini. Tahun 1801, ia membuat kendaraan uap jalan raya pertama. Bernama Puffing Devil, mesin itu benar-benar bergerak sendiri. Membuat publik tercengang, tapi ia tidak berhenti. Puncaknya terjadi tahun 1804 di Penyidaren, ketika Trevithick membangun dan mengoperasikan lokomotif uap pertama di dunia yang menarik, gerbong berisi besi dan manusia. Ini bukan mainan. Ini bukti bahwa kereta uap adalah masa depan. Dunia baru saja berubah arah. Ironinya, kesuksesan itu tidak menguntungkan Trevithick. Rel yang ada rusak karena belum dirancang untuk beban berat, investor panik, dan publik menganggap proyek itu berbahaya. Trevithick bukan pebisnis. Ia sudah menjual patennya, tidak membangun industri, dan terus melompat ke ide berikutnya. Ia lebih tertarik mencipta daripada mengelola. Ia pindah ke London dan membuat mesin uap raksasa sebagai atraksi hiburan. Proyek itu gagal secara finansial. Ia lalu berangkat ke Amerika Selatan, bekerja di tambang Peru dan Costa Rica, bertahan hidup dari satu eksperimen ke eksperimen lain. Saat orang lain mulai menyempurnakan dan mengkomersialkan, lokomotif berdiri di atas ide-ide. Dasarnya, Trevithick perlahan dilupakan. Lalu dia kembali ke Inggris sebagai pria tua, tanpa uang, tanpa pengakuan. Revolusi industri melaju kencang, tapi penemu lokomotif pertama justru tertinggal. Tahun 1833, Richard Trevithick meninggal di Woolwich dalam ketidakmampuan total. Ia tidak punya uang sepeser pun. Pemakamannya harus dibayar dari sumbangan kecil rekan-rekan. Kerjanya yang sama seperti